menggemaskan sekarang? Ya, pertama-tama pasti bersyukur, berterima kasih, udah dikasih anugerah terindah dari Tuhan. Terus, eh ya ini kan anak perempuan yang kita memang inginkan dan Tuhan sudah kasih. Jadi kita bersyukur gitu. Dengan ngepost foto ya, eh, ingin ya berkenalan aja sama dunia luar gitu. Dan kalau banyak yang kenal kan banyak yang doain tuh ya, semoga bisa tumbuh sehat, dengan baik, semua maunya yang baik-baik gitu. Kalau postingannya itu kan ada captionnya 40 hari ya, Iya, masih di bulan puasa. Maksudnya kenapa harus menunggu 40 hari? sebenarnya sih nunggu masa nifas aja gitu. Apalagi kemarin kan waktu baru lahiran itu, aku lumayan dia perjuangannya gitu karena ada beberapa kendala gitu setelah melahirkan. Jadi eh recovery-nya juga setelah melahirkan lumayan panjang gitu. Jadi ya udah nunggu sehat dulu. Terus juga nunggu masa nifas selesai, terus juga nunggu keluarga besar semuanya tahu, kenal gitu, baru ke dunia luar gitu. Tapi Kak, setelah di posting, keluarganya sendiri gimana sih Kak? Udah ada yang mirip-mirip nggak sih, kayak lebih ke Kak Jedar kah atau Kak Vincent sebenarnya? Iya sih, udah banyak komennya kan. Udah udah berapa ribu ya? 8.000 komen gitu ya. Banyak banget. Banyak yang bilang mirip aku, Jedar versi saset katanya. Ada yang bilang mirip bapaknya, ada yang bilang perpaduan antara aku dan Vincent gitu. Aku sih happy-happy aja, yang penting jangan mirip orang lain. Mirip kita berdua lah pokoknya. Karena kan ini buah hati kebahagiaan kita berdua gitu. Jadi kalau mirip di antara kita berdua ya seneng banget kan gitu, kayak ada versi mini-minya gitu. Oke. Terus nih Kak, ini kan namanya Hagia ya. Ini bisa diceritain nggak sih untuk arti dari namanya? Ya kalau Hagia itu kan hmm, berdasarkan dari beberapa bahasa. Jadi artinya juga macam-macam. Ada yang artinya berkah. Ya, aku baca aja deh, takut lupa, takut salah. Hagia. Hagia tuh kebijaksanaan. Ada yang artinya kebijaksanaan, terus ada yang artinya rumah Tuhan dari timur. Terus juga Hagia itu kan kependekan dari bahagia. Jadi semoga membawa kebahagiaan buat dirinya, buat keluarganya, buat orang banyak sekelilingnya gitu. Jadi ya supaya anaknya juga bijaksana, yang takut akan Tuhan juga gitu. Oke. Untuk mencari namanya sendiri gimana sih Kak, proses pencarian namanya itu? Prosesnya berdasarkan historical aku sama Vincent aja, sama anak-anak sih, kan kita pernah jalan-jalan ke Turki, terus kita eh, datang ke masjid yang dulunya gereja, sempet jadi masjid lagi, terus awal mulanya gereja gitu. Terus ngerasa bagus aja namanya Hagia. Hagia Sophia sebenarnya nama Iya. masjidnya kan, tapi kita ambil Hagianya gitu. Seneng aja sama namanya sih, bagus. Panggilnya kan bisa Jia, bisa Gigi, bisa Ayah, bisa Yaya gitu. Nah, untuk kakak-kakaknya sendiri gimana nih Kak? Kakaknya happy banget, seneng banget. Terutama Don yang selalu pengen cium, pengen gendong, ciumin kepalanya, ciumin tangannya gitu. Kalau untuk Elo sendiri ikut terlibat mengurus juga nggak sih Oh atau iya, dia gimana? bantu banyak banget sih. Dia kayak misalnya, kayak kalau malam sebelum dia tidur dia sempet jaga malam kan bareng aku gitu. Terus dia bantuin ambil ini, ambil itu, ambil tempat ganti popok, ambil bantal menyusui, bantu ambil minum. Banyak deh bantu-bantunya. Sudah semakin terlihat dewasanya juga ya Kak? Iya, udah terlihat dewasanya, caringnya gitu. Hai Don, don't you wanna come? Come Oke, gitu. Kak, jadi kalau untuk soal ASI sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Lancar atau gimana?
selama mengasuh? Iya, iya, puji syukur lancar. Em, Banyak juga asinya dari hari pertama. Kolostrumnya juga bagus. Pokoknya urusan menyusui kayak oke lah gitu, patut disyukuri gitu karena tabungan asinya juga udah banyak banget, udah satu freezer. Iya udah full. Jadi Berapa piece itu? ih banyak Banyak banget. ya, banyak. Iya, ntar aku bisa tunjukin. Oh, Jadi udah ada pikiran juga untuk disumbangkan. Cuma mungkin masih pilih-pilih juga ya mau nyumbang kemana gitu. Tapi semoga lancar terus sih menyusuinya. Kalau sampai hari ini sih susu masih lancar, masih menyusui langsung. Kecuali kalau kayak hari ini udah mulai syuting kan, jadi udah mulai tadi apa pakai botol. Tapi biasanya kan nyusuin langsung. Jadi tuh habis nyusuin pompa. Jadi emang tabungannya banyak banget asinya gitu. tapi dengan banyaknya ASI itu ada makan multivitamin atau sayur-sayur gitu masih Kak? Yang Atau memang dikonsumsi natural karena kalau vitamin sih masih vitamin menyusui aja gitu kayak kan ada vitamin hamil dan menyusui. Nah, itu yang aku minum. Terus sama ada suplemen ASI juga ada. Terus kayak vitamin vitamin penambah darah, kalsium itu juga masih minum. Terus kalau dari makanan ya udah itu aku nggak pantang-pantang, aku makan yang aku mau makan, yang bikin aku happy. Terus juga istirahat cukup. Jadi kalau usahain cukup istirahat lah, meskipun tengah malam bangun tapi habis itu langsung tidur lagi. Terus banyakin juga sebelum menyusui itu minum yang banyak air putih. Jadi aku tuh sehari bisa sampai 7 liter kayaknya, 7-8 liter air gitu. Karena setiap haus minum, karena kan aku ngerasa haus terus, haus dan ngantuk dan lapar tepatnya. Jadi aku kalau kalau haus aku langsung minum dan aku sekali minum tuh bisa segelas gitu. Tapi kan aku minumnya per 2,5 liter kan yang botol gede itu. Jadi tuh sehari tuh aku bisa 3 sampai 4 botol gitu. Jadi emang banyak banget harus minum air putih karena kan kita produksi air susu gitu. tapi kalau untuk intensitas si kecilnya sendiri pas lagi ASI itu gimana sih Kak? Sebenarnya apa sih namanya ASI setiap saat atau Kalau ASI sih sesuai petunjuk dari bidan aja, setiap 2 jam sekali gitu. Jadi apalagi waktu newborn malam juga tiap 2 jam sekali. Kalau sekarang udah masuk ke bulan kedua itu kalau malam sebangunnya aja gitu, kayak misalnya bisa 3 sampai 4 jam. Tapi kalau perharinya maksudnya during a day itu tiap 2 jam. Makanya sekarang berat badannya Jia itu udah 5 kilo lebih baru 1 bulan. wow. Tapi ini nggak sih Kak, dari kakak sendiri ini kan udah anak ketiga ya, tadi kan kakak bilang masih ikut instruksi dari bidan gitu ya. Eh, masih tetap mendengarkan gitu ya Kak, bukan by experience yang sebelum-sebelumnya. Mostly by experience, tapi kalau sama bidan itu juga aku suka nanya-nanya gitu kan, kadang lupa atau ada yang baru lagi karena sekarang kan kayak banyak penelitian inilah itulah gitu. Jadi nanya-nanya terus. Kalau misalnya kalau kayak sekarang sih kan udah lepas dari bidan, jadi itu aku lihat Google. Tapi kalau kemarin pas baru melahirkan kan 8 hari di rumah sakit. Nah, itu kan puas banget itu nanya-nanya terus informasi kan. Jadi banyak tahu. Terus setelah pulang dari rumah sakit pun masih ada 7 hari kunjungan bidan ke rumah. Jadi di situ juga masih konsul terus perawatan di rumahnya kayak gimana-gimana sampai puput tali pusat dan lain-lain itu masih terus nanya bidan waktu itu. Berarti terus upgrade ilmu terus ya Kak? Iya, kalau pas ketemu dokter juga saat vaksin, itu juga selalu update sama dokter gitu. Hai sayang. Kak, soal ASI
sempat itu juga ya kemarin kalau misalnya fun fact-nya kakak pernah apa Sumbangin ASI, donor ASI. Iya, Genpi itu gimana iya. ceritanya? Kalau sebenarnya udah lama banget ya, kayak 10 tahun yang lalu kayaknya. Udah lama banget. Cuma waktu itu sih Mas Gading sama Gisel cerita kalau asinya lagi seret gitu. Jadi ya udah, karena mungkin mereka tahu aku asinya banyak. Waktu itu juga kan mungkin udah mereka udah pada tahu juga aku suka nyumbang-nyumbang ASI. Karena waktu itu kalau nggak salah total tuh 9 bayi yang aku susuin. Jadi waktu itu mereka nanya kalau ASI aku masih ada apa enggak. Aku bilang masih ada, banyak banget gitu. Jadi waktu itu sempat 2 atau 3 kali gitu ngambil satu cool box buat buat Gempi gitu. Jadi kan ibaratnya L dan Gempi saudara sepersusuan gitu. Katanya sih kalau saudara sepersusuan nggak boleh menikah. Iya gitu. Satu box itu sih berapa? Banyak banget Banyak satu berarti. cool box itu loh. Yang kayak buat jualan Per jualan beli apa? es gitu kan, Iya, tisu gitu. mm-mm. Tapi gimana reaksi dari Gisel sendiri? Soal apa? Soal apa mendonasikan si ini? Nggak tahu ya, itu harus nanya Gisel ya. Jangan aku mana tahu perasaan orang. Tapi pas jeda mendengar yang Hmm. saudara sepersusuan tidak boleh menikah gimana sih kamu ini? Kalau waktu itu sih aku nggak mikir gimana-gimana. Soalnya mikirnya ya supaya baby Gempi kan waktu itu biar bisa dapat asupan ASI. Karena kan gimana pun juga ASI sama supor bagusan ASI. Jadi ya kalau misalnya aku kebetulan ASInya berlebih, ya kalau misalnya memang ada yang membutuhkan ya kenapa enggak gitu. Tapi saat itu juga sendiri melihat nggak sih kayak kondisi game di saat itu? Udah lupa sih 10 tahun yang lalu, tapi kondisinya ya baik-baik aja. Mm-mm. Kak Jiber sendiri kalau untuk mendonasikan gitu, Mm-mm. itu tuh ada di lembaga tertentu gimana sih? Enggak sih, biasanya tuh kalau waktu itu aku sumbangin sama pertama yang kenal. Terus waktu itu juga pernah ada yang baru lahir, ibunya mohon maaf itu meninggal gitu. Jadi memang udah nggak ada ASI. Terus ada lagi yang diminta sama tetangga. Ada juga diminta sama saudara jauh gitu. Terus ada siapa lagi ya? Lupa, euy. Kalau untuk sekarang masih pilih-pilih. Iyalah harus pilih-pilih. Kalau sekarang ya kalau bisa dipilih ya bayi perempuan gitu. Karena kan anaknya perempuan gitu. Kalau bisa sih ya yang kenal juga gitu. Cuma kalau nggak kenal ya lihat-lihat dulu. Takut juga kan disalahgunakan gitu. Jadi ya yang pasti yang membutuhkan lah gitu. Tapi ini pun aku masih nunggu-nunggu. Ya mudah-mudahan kedepannya masih lancar. Ini kan baru 1 bulan gitu kan, ya amit-amit ya kalau ke depannya nggak lancar gitu kan masih ada tabungan kan, soalnya yang di freezer itu kan bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ya kita lihat keadaannya gitu. Kalau misalnya 6 bulan udah lewat nih, terus tabungan nasinya juga tetap ada lancar banyak gitu. Ya itu mulai berpikir untuk disumbangin gitu. Kemudian